Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mendi dan Besti. Walaupun sudah sore, kita tetap harus semangat. Podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Ade Kurniawan. Tepatnya Uda Ade Kurniawan. Beliau ini berani memutuskan untuk pensiun dini dari Inspektorat Departemen Keuangan dan langsung membuka bisnis laundry. Seru, menarik, dan tentunya banyak insight-nya. Mari kita langsung bertanya sama Uda Ade Kurniawan yang mempunyai brand laundry Bubble Clean Laundry. Mas Ade, selamat sore. Selamat sore, Dan. Ya, bagaimana kabarnya Mas Ade? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat, aktivitas biasa gitu. Ya, jadi gimana Mas Ade ketika Mas Ade memutuskan untuk pensiun dini? Tentunya kan itu Mas Ade sudah seorang PNS, sudah istilahnya mempunyai pendapatan yang teratur tiap bulan. Mas Ade memberanikan diri mengambil jalan lain. Kira-kira seperti apa Mas itu pengalamannya? Oke, sebenarnya saya mulai laundry itu sudah dari tahun 2012. Setelah menikah, memang sebelum nikah kehidupannya udah ada duit habis gitu kan. Pas setelah nikah memang kita berencana sama istri bahwa saya kerja, istri tadinya istri punya usaha lain, menjalankan bisnis. Oke deh, kita saat ini kerja sampai malam, kita bikin sesuatu yang sistemnya bisa jadi nanti sampai titik tertentu sudah punya anak, ada anak yang harus dididik, istri sebagai madrasah pertama keluarga, harus kalaupun ada urusan bisnis yang harus diurus, paling berangkat jam 10, jam 1 udah nyampe di rumah lagi gitu. Jadi memang direncanakan seperti itu. Sempat jualan di PGC, cuma memang mungkin jodohnya bukan di sana. Cuma 3 bulan. Habis itu kita dipertemukan dengan teman kantor yang coba buka laundry Mas. Ya udah, tahun 2012 itu setelah nikah 3 bulan kita mulai buka laundry sampai tahun 2020 saya resign. Oke, berarti sebenarnya sudah menjalani bisnis laundry ketika menyambi jadi PNS itu Mas Ade ya? Betul sekali. Oke, jadi Mas Ade ini menjalankan namanya poligami job. PNS iya, pengusaha laundry ya. Keren kan? Keren. Kemudian Mas Ade, ketika memutuskan pensiun dini dari PNS itu sudah mempunyai berapa laundry Mas Ade? Saat itu 5 cabang Pak. 5 cabang. Jadi pertanyaan pertama tadi kan sebenarnya kenapa berani memutuskan untuk resign gitu kan? Ya. Saya memang sudah merencanakan untuk resign itu mungkin sekitar tahun 2022 tadinya. Itu ketika ikatan dinas berakhir, kan saya lulusan STAN. Jadi lulusan STAN itu ada yang namanya ikatan dinas bahwa setelah lulus harus bekerja mengabdi minimal selama 10 tahun. 10 tahun di ditambah lagi waktu S1 juga dibayarin negara lagi, ditambah lagi 2 tahun. Jadi akhirnya saya harusnya resign tahun 2022. Dan memang laundry ini kenapa memberanikan diri untuk resign, karena laundry ini cenderung ya, kalau kita ngomongin cenderung mirip sama PNS sebenarnya. Penghasilannya cenderung stabil. Jadi kalau seandainya kita sudah men-achieve omset di titik tertentu dengan profit di titik tertentu, misalnya kita ngomong sebuah angka omset 50 juta, profitnya misalnya 20 juta, tidak ada, kecuali ada kejadian luar biasa, tidak akan ada tiba-tiba bulan depan rugi gitu. Jadi kalau omset 50, profit 20, paling bulan depan kalau minus berkurang, jadi omset mungkin 40, profit mungkin 15 juta. Tapi masih ada rutinitas yang bisa kita terima setiap bulan seperti PNS gitu istilahnya. Berarti laundry adalah bisnis yang stabil, bisnis yang mature. Waktu kemarin masa pandemi 2 tahun, 2019 sampai 2020 sampai 21 awal, itu bagaimana Mas Ade? Pergerakan usaha laundry Mas Ade, apakah tetap atau ada goncangan-goncangan? Kayaknya perlu di-share ke teman-teman ini. Nah, justru itu menariknya teman-teman. Jadi yang menariknya di kehidupan saya ya, sebenarnya orang ketika pandemi mungkin akan mempertahankan sesuatu yang lebih stabil dan pasti gitu. Soalnya kan mungkin PNS-nya. Cuma itu menjadi alasan saya untuk resign dari PNS ini kan, laundry yang saya bilang tadi mengenai stabil dan segala macam ini, memang laundry dalam definisi menurut saya backgroundnya auditor, ada basic SPI, jadi sistem pengawasan internal dan kontrol-kontrolnya sudah berjalan sehingga laundry itu memang bisnis yang autopilot dalam artian
ya datang ke laundry pun cuma sekedar ngobrol sekali seminggu, sekali 2 minggu gitu istilahnya kan. Nah, definisi autopilot itu sendiri sebenarnya kan pilot itu harus tetap ada. Ya. Nah, kapan pilot itu ada? Pilot itu ada ketika take off, landing, ketika badai, gitu kan? Ya. Nah, pandemi ini termasuk kategori badai, Ndar. Badai ya? Badai, cuma badainya nggak sampai kayak bisnis lain yang tidak ada pemasukan sama sekali gitu. Omset menurun sampai tersisa hanya 60-70%. Oke. Omset menurun tersisa 60-70%, tapi menurun 60-70% tadi itu berarti yang seperti yang saya bilang dari awal tadi yang 50 juta mungkin sekarang omsetnya 30 juta gitu istilahnya kan. Ya. Tapi masih profit, dan itu insya Allah dengan perhitungan manusia kita ya, di luar mendahului kehendak Tuhan, ya. Bahwa insya Allah saya kalaupun resign, anak istri pun masih tetap bisa survive gitu, masih bisa survive. Jadi kondisi seperti itu, laundry butuh pilotnya lagi. Ya. Sementara kebetulan saya kerja di kantor itu di inspektorat auditor yang menangani anggaran sama perimbangan keuangan. Anggaran sama perimbangan keuangan ini pada waktu COVID itu pergerakannya luar biasa. Jadi kalau mungkin orang istilahnya WFH, ada anggapan WFH nyantai-nyantai di rumah. Kalau di tempat saya kebetulan WFH-nya itu jam 8 malam, jam 9 malam itu Zoom meeting itu jadi kayak rutinitas. Jam 11 malam itu melihat WA masih yang paling atas tuh WA kantor. Jadi Maret pandemi saya ngejalani kehidupan kayak gitu kira-kira 3 bulan, yang sampai malam rapat. Masih Zoom meeting terus ya? Zoom meeting dan segala macam. Terus Mei saya cuti karena istri melahirkan, cuti mendampingi istri melahirkan. Balik dari cuti saya malah nggak bisa ngikutin lagi karena pergerakannya udah ketinggalan saya. Akhirnya dari Maret ke Mei, Juni saya mutusin untuk ngajuin pengunduran diri 2020. Yang rencananya memang udah mengundurin diri 2022, justru pandemi mempercepat saya untuk mengundurkan diri. Oke, berarti sebenarnya sudah punya blueprint di 2022 akhir masa ikatan dinas itu Mas Ade udah bulat mau keluar dari Departemen Keuangan ya. Oke, tadi yang menarik adalah bisnis laundrynya autopilot. Ini banyak teman-teman kita di laundry yang tidak bisa melewati tahap itu. Kira-kira sebagai langkah awal untuk bisa mengkontrol pengeluaran di laundry, apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha laundry agar bisa bisnisnya autopilot, Mas Ade, dari sisi keuangan? Kalau dari segi keuangan ya, sebenarnya kalau autopilot itu kan kita punya sistem-sistem yang sudah jalan. Ya. Kalau di pesawat itu kan ada sistem-sistemnya, ada orang-orangnya yang sudah jalan, tapi pilotnya boleh ke kamar mandi gitu, boleh ke kamar mandi. Nah, sistem-sistem apa yang kita harus miliki? Yang pertama tentunya karyawan yang memang sudah terbiasa bekerja sesuai dengan SOP, dan SOP yang kita bikin itu, yang saya kebetulan bikin customize di tempat saya itu memang mencegah semua hal yang berbau risiko. Misalnya kalau untuk ngomongin risiko keuangan, ini sedikit ada keilmuan ya. Ada sedikit. Jadi dalam ilmu auditing itu ada yang namanya asersi manajemen, ada 5 asersi. Tapi yang saya pengen jelaskan yang terutama hanya 2 aja, sehingga ini laundry ini mungkin bisa benar-benar dikatakan autopilot lah gitu. Sangat membantu, bukan bisa dikatakan sangat membantu untuk dia menjadi autopilot. Asersi yang pertama itu kelengkapan, sama yang kedua itu keberadaan. Keberadaan itu saya jelaskan sedikit. Keberadaan itu adalah bahwa semua yang tercatat di aplikasi kita, di catatan kita itu tadi yang saya bilang keberadaan atau kejadian benar-benar terjadi. Biasanya itu yang mungkin fiktif apa? Pengeluaran. Misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa meyakini bahwa pengeluaran ini tidak fiktif? Saya pun berevolusi, mungkin dulu pakai nota manual gitu kan, harus diinput notanya. Tapi kan nota manual diinput kan bisa diselewengkan sama pegawai, dibikin aja tulis-tulisan. Dibikin sendiri lah ya. Gasnya 1, ditulisnya 3 gitu betul. Akhirnya saya berevolusi lagi, belajar lagi, menerapkan lagi ilmu yang saya dapat di pekerjaan. Salah satu poin, sistem sebagus apapun itu pasti akan dikalahkan oleh yang namanya polusi. Karena sistem itu memisahkan tanggung jawab, memisahkan orang yang beda peran dan tanggung jawabnya. Ada saling check and balance antara 2 orang yang entitas yang berbeda. Nah, salah satu contoh untuk pengeluaran, saya memisahkan entitas antara karyawan dengan yang jual gas. Kan nganter tuh ke outlet, Nah, dia nganter ke outlet, kalau bikin nota karyawan bisa kembali kong.
Bukan kawan-kawan, bisa karyawan aja. Akhirnya saya bikin sekarang kayak gini. Sekarang ada yang namanya aplikasi timestamp kamera. Nih saya kasih contoh praktisnya nih. Timestamp kamera di videoin, udah ada tanggalnya, udah ada tempatnya, tinggal sebutin. Mas, beli gas ya 30.000, 2 buah misalnya 40.000. Ya. Dan itu diinput di aplikasi. Tidak mungkin lagi dia melakukan pengeluaran fiktif. Jadi semua yang tercatat itu benar-benar terjadi. Ada pengeluaran 40.000 itu benar-benar terjadi dan ada buktinya, dan buktinya tidak bisa direkayasa. Oke. Itu yang mengenai keberadaan atau kejadian. Oke Mas. Jadi intinya gini teman-teman, sebagus apapun sistem akan dikalahkan oleh kolusi. Ya. Makanya Mas Ketika Ade. dua orang tadi berbeda. Betul, berbeda. Sepakat nih, Mas, saya beli gasnya cuma 2. Bikinnya Betul, kita transaksi uangnya 4 ya gitu. Itu udah masalah gitu. Sistem bubar lah. Sistem bubar. Tapi ada lagi pengendalian berikutnya, misalnya CCTV sekali-sekali mesti kita lihat juga. Ya, gitu. berarti intinya Mas Ade melakukan namanya digitalisasi sistem. Jadi notanya, bukti transaksinya, tanggalnya semua bisa didigitalisasi dan bisa diawasi oleh Mas Ade selama masih ada sinyal. Ya Mas Ade ya. Itulah pentingnya namanya standarisasi layanan, standarisasi SOP. Itu salah satunya itu. Lanjut Mas Ade yang berikutnya. Yang kedua tadi, yang utama tadi kan keberadaan atau kejadian. Yang kedua itu kelengkapan. Kelengkapan itu bahwa semua yang terjadi sudah tercatat. Oke. Yang jadi masalah biasanya apa? Biasanya nggak dicatat, lupa atau notanya. Bukan lupa, sengaja nggak dibikin. Ada karyawan yang curang, ada diselewengkan akhirnya ya. Tidak dibikin nota. Kan kita pegangannya nota. Betul. Nah, itu yang saya maksud dengan kelengkapan. Jadi semua yang sudah terjadi itu harus dicatat lengkap. Nah, bagaimana itu supaya itu tidak terjadi penyelewengan? Ya, itu tentunya tetap kita ada kontrol manual. Saya sih biasanya untuk karyawan baru, untuk outlet baru, selama sebulan atau 2 bulan, selama saya masih dalam tanda kutip belum percaya sepenuhnya sama karyawan, CCTV itu on terus. Ya, CCTV on terus, tapi dilihat. Oke. Kalau sekarang kan, kalau yang udah di outlet yang tertentu tuh CCTV itu hanya sekedar pajangan dan pengaman ketika ada kejadian-kejadian yang mesti ditelusuri gitu. Tapi pas pembukaan outlet baru itu bagian dari SOP bahwa itu harus jadi rutinitas untuk melihat CCTV itu. CCTV itu nggak lama kok ngelihatnya. Dari 30 hari sampling, mungkin ini metode audit lagi ya. Sampling 4 atau 5 hari dicepetin 16 kali lipat, berarti kalau 16 jam, anggapnya 16 jam berarti cuma sejam kita ngeliatin sehari. Kalau 4 hari berarti 4 jam dalam sebulan kita ngeliatin. Selama tidak ada masalah bahwa misalnya hari ini yang datang 20 orang. Ya. Notanya juga 20. Oke, clear. Tapi kalau seandainya yang datang 20 orang, notanya kok cuma 15. Berarti yang 5 tidak dicatat sebagai penerimaan. Dan saya kan tidak ngontrol ke outlet lagi, tidak datang ke outlet lagi, pegangannya hanya itu. Jadi memang di awal ngeliat CCTV dulu. Oke, jadi CCTV itu sebagai pengawasan atau kontrol SOP yang kita buat itu berjalan nggak sih? Budaya yang kita inginkan tuh berjalan atau enggak sih? Seperti itu. Oke, Mas Ade. Yang berikutnya, banyak dari teman-teman kita itu belum bisa cara menghitung harga pokok produksi laundry. Mas Ade sebagai seorang auditor tentunya sudah sangat hafal atau sudah sangat biasa menghitung HPP laundry. Boleh nggak Mas Ade share ke teman-teman bagaimana cara Mas Ade menghitung HPP laundry yang biasa dilakukan di Bubble Clean Laundry? Kalau ngitung HPP ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari kita. Mungkin ada yang sudah belajar, saya mohon izin memberitahukan kembali kalau salah. Ya udah, sama-sama kita koreksi. Cuma ada yang namanya perilaku biaya atau cost behavior, ada yang fixed cost, ada yang variable cost. Nah, fixed cost dan variable cost itu sebenarnya beda bisnis, itu beda yang masuk fixed cost dan variable cost. Kalau seandainya untuk karyawan itu fixed cost apa variable cost? Bisa dikatakan fixed cost, bisa dikatakan variable cost. Kenapa fixed cost? Kalau sistemnya gaji. Betul. Mau sedikit atau banyak pekerjaannya, gajinya tetap. Ya. Kalau variable cost itu upah. Jadi yang borongan ya. Borongan. Jadi kalau per kilo dia dapat sekian, itu namanya upah, dan itu pendekatannya adalah variable cost. Nah, sebenarnya dasar untuk perhitungan fixed cost dan variable cost itu terutama sih sebenarnya kita bicara target, dan target sebenarnya omset berapa sih ini kita BEP. BEP itu jangan disalahartikan ya. Saya sedikit edukasi lagi, dan ya. Banyak pengertian orang BEP
Saya invest awalnya 300 juta, berapa lama ini balik modal 300 juta itu bukan BEP. Betul, Itu namanya payback betul. period. Yes, berapa betul. bulan dia balik. Ya. Kalau yang BEP ini misalnya di periode tertentu, misalnya dalam 1 bulan, Ya. berapa target omset kita supaya kita tidak untung, kita tidak rugi. Betul. Nah, inilah digunakan yang namanya Hitung-hitungan. hitung-hitungan tadi yang saya bilangin, perilaku biaya atau cost behavior yang bisa digunakan untuk menghitung HPP. Betul. Kita hitung pertama misalnya yang menjadi fixed cost apa aja. Sekarang kita anggap kalau laundry baru buka ya, kan kita tetap mau sedikit omsetnya, mau banyak omsetnya karyawan itu nggak mungkin kita gaji borongan ya Dan ya. Betul. Jadi kita Pasti kan acuannya adalah karyawan fixed atau cost. gajinya adalah fixed cost. Fixed cost, ya. Kita berarti kalau baru buka karyawan pasti fixed cost. Ya. Fixed costnya misalnya 3 orang nih, 3 orang, 1 orang 2 juta. Ya. Udah 6 juta fixed costnya. Betul. Sewa itu pasti fixed cost. Fixed cost. Misalnya kita dapat sewa 120 juta lah setahun. Waduh, saya nggak main di situ, tapi Nggak nggak apa-apa. apa-apa kita pakai angka itu. Ya, nggak apa-apa, hitungannya 120 juta berarti sesusunya. 10 juta setahun. Sebulan. Sebulan, sorry, Ya. 10 juta sebulan berarti sudah 16 juta. 16 juta. Untuk karyawan sama sewa. Sewa. Ada juga yang namanya penyusutan, bahwa barang itu mau kita, ini anggapannya bisa berbeda ya. Barang itu bisa disusutkan per siklus, bisa disusutkan berdasarkan waktu. Ini Betul. Yang penting kalau di ilmu akuntansi, yang penting itu konsisten penggunaannya, nggak boleh berubah. Boleh menggunakan waktu, boleh menggunakan siklus, berapa siklus. Tapi kita sederhanakan ini sebagai waktu misalnya. Kalau misalnya kita investasi sekian, terus kita mau menyusutkannya sekian tahun, anggaplah tadi udah 16 juta, anggaplah 4 juta. Contoh berarti mestinya penyusutannya sebulan adalah 4 juta. Ya, misalnya penyusutannya dihitung. Ini penyusutan ini nggak benar-benar keluar, tetapi harus diperhitungkan. Ada ambang batasnya lah, antara batas atas bawah sama bawah ya. Itu namanya penyusutan. Jadi barang ini ya namanya barang baru 10 juta, kita pakai nggak pakai nanti harganya turun sekian, sekian gitu. Itu namanya penyusutan dan itu harus diperhitungkan. Jadi yang namanya beban itu bukan hanya uang cash keluar. Ya. Beban itu ada beban sewa itu non cash. Ya. Penyusutan itu non cash. Nah, dari situ kita dapat misalnya 4 juta, tadi 20 juta yang namanya fixed cost-nya. Fixed cost-nya udah ketahuan. Kita tulis 20 juta. Fixed cost 20 juta. Lanjut. Mau ada penghasilan ataupun tidak ada penghasilan, 20 juta pasti keluar. Ya, laundry-nya rame ataupun sepi, Itu harus bayar gitu. Risiko bisnis loh. Risiko bisnis. Berani enggak? Itu yang kadang-kadang bikin pusing di situ. Tapi kita harus tahu hitungannya dulu. Jadi ya, lanjut. Dengan 20 juta kita hitung juga variable cost-nya. Oke. Kita hitung fixed cost-nya 20 juta. Variable cost-nya apa sih? Listrik, setiap ada pekerjaan baru akan ada biaya listrik. Betul. Sabun, air, chemical, gas, plastik. Kalau nggak ada kerjaan itu kan nggak ada pengeluaran itu. Betul. Nah, kita perhitungkan tuh, misalnya kalau harga jual kita misalnya 10.000 atau berapapun lah gitu istilahnya kan. Oke. Variable cost-nya sabun sekian, ini sekian, ini sekian. Misalnya kita ambil angka yang enak-enak aja ya. Oke. Ternyata 2.000 per kilonya. Per kilo. Ya, ini ada debatable ya. Karena biaya variabel untuk mencuci itu mau sekilo mau 5 kilo itu sama. Betul. Nah, tetapi seperti itu. Ya, kiloan beda lagi. Kiloan akan beda lagi. Tapi kita menyederhanakan anggaplah 10.000 per kilo biayanya 2.000. Jadi kalau misalnya kita nyuci 5 kilo dapat 50.000, listrik, air, gas, chemical dan yang lainnya itu habis 10.000, berarti 20%. Nah, berapa sih target kita sih sebenarnya supaya kita nggak boncos? Minimal ketutup dulu semua biaya itu. Nah, itu hitungannya sesimpel itu. Misalnya tadi kita udah ketemu fixed cost-nya 20 juta. Ya. Terus variable cost-nya 80%. Target omset kita adalah 25 juta. Sebulan itu belum untung. Masih baru menutup biaya. Baru pakpok lah istilahnya. Jadi kalau dengan angka 25 juta tadi, 20 juta untuk fixed cost. Ya. Kan tadi 25 juta, 20%-nya adalah 5 juta. 5 juta untuk variable cost. Betul. Nah, nanti setiap kenaikan 1 juta atau kenaikan 10 juta, kita dapat yang namanya contribution margin dari 80%. Jadi kalau omset kita targetnya 25 juta, kalau omset kita bisa 35 juta, kita sesimpel itu ngitungnya. Selama kita masih menggunakan metode yang sama bahwa gaji karyawan itu fixed cost ya. Jadi kalau 35 juta omsetnya, 10 juta sisanya dari 25 juta itu 80% keuntungan kita. 8 juta keuntungan kita. Kalau kita bisa dapat misalnya tadi 25 juta, 75 juta. Berarti
sisa dari 25 juta ke 75 juta kan 50 juta. Ya. 10 juta untuk biaya, 40 juta keuntungan. Seperti itu cara menghitungnya. Jadi kita dapat fixed cost sekian, variable cost sekian, itu digunakan untuk target kita berapa sih omsetnya. Itu kalau menghitung target omset. Yang kedua, ketika sudah terjadi, sudah berjalan. Bagaimana sih cara menghitung HPP-nya? Elemen HPP itu dari fixed cost atau dari variable cost? Tentunya dari variable cost dong Mas Ade ya, hitungannya. Kalau untuk sudah berjalan tetap digunakan fixed cost dan variable cost-nya. Tetapi kalau dari versi saya, kan tadi tanyanya bagaimana di Bubble Clean. Di Bubble Clean gaji pegawai itu dipindahkan ke variable cost. Kenapa dipindahkan ke variable cost? Karena semakin banyak kerjaannya. Jadi tugas kita selaku pengusaha nggak boleh zalim ya. Ya, betul. Dia sudah menyediakan waktunya 25 hari kerja di tempat kita, tapi kita sistemnya borongan. Dia cuma dapat 300.000 karena kita yang nggak mampu mendatangkan omset buat mereka. Betul. Kita yang, mohon maaf bahasanya, kita yang goblok, orang yang korban itu nggak boleh. Makanya tadi di awal gaji karyawan fixed cost, tetapi ketika sudah achieve target, biasanya karyawan saya jadikan variable cost supaya apa? Semakin banyak kerjaannya, dia semakin banyak dapatnya. Jadi misalnya kita ngambil variable cost-nya di 30% gaji karyawan, tadi biaya yang di luar karyawan 20%, berarti 50% untuk contribution margin-nya. Kalau omsetnya misalnya tadi 75 juta, tadi kita menggunakan anggapan fixed cost ya. Jadi kalau omsetnya 75 juta, 30% untuk karyawan itu sudah 22,5. Terus fixed cost-nya 20 juta, 42,5, mungkin sekitar 30 sekian juta profit kita. Seperti itu cara menghitungnya. Jadi perhitungan yang Mas Ade lakukan adalah agak berbeda sedikitnya di gaji karyawan. Karena sudah achievement, udah advance, maka gaji karyawannya dipindahkan dari fixed cost ke variable cost. Karena apa? Mas Ade menggunakan skema gaji borongan per pekerjaan. Semakin rajin, semakin banyak kerja, maka akan mendapatkan lebih banyak uang karena terpacu oleh pembayaran borongan tadi. Nah, teman-teman, jadi jangan lupa ya, kalau bisnis nggak boleh zolim. Yang kedua, hitung HPP laundry-nya. Jadi tahu, omset sekian, HPP-nya sekian. Berarti masih rugi. Modalnya sekian. Jangan nanti fixed cost-nya nggak dikurangin di omset omset total. Jadi cara menghitung net profit adalah omset total dikurangin fixed cost, dikurangin variable cost. Itulah profit. Yang sering dilupakan. Apa Mas Ade? Yang teman-teman ngomong untung tapi sebenarnya nggak untung. Fixed cost tadi itu yang namanya sewa sama penyusutan, karena itu tidak ada uang cash keluar. Itu nggak ada uang cash keluar. Betul. Itu sebenarnya kan modal di awal ya. Iya, sewa kita udah ngeluarin di awal, tapi tiap bulan setiap periode pendapatan itu kita harus membebankannya sewa. Penyusutan ini terutama nih yang paling mungkin nggak pernah. Jadi ada yang merasa nih misalnya mungkin laundry yang agak kecil, kita contoh angka yang agak kecil. Omsetnya 20 juta. Gaji karyawan 6 juta. Bayar listrik, air gas 2 juta. Totalnya 8 juta biaya katanya. Untung gue 12 juta. Gue udah seneng dong gitu. Padahal salah. Padahal tempat misalnya, walaupun itu tempatnya sendiri harus diperhitungkan sebagai sewa. Kenapa? Karena nanti kalau dia mau buka cabang, dia salah ngitung. Tadi kemarin gue bisa untung 12 juta, omset 20 juta, sekarang omset 20 juta kok gue rugi gitu. Karena dari awal dia salah ngitung. Sama alat tadi, depresiasi. Alat ini lama-lama habis masa pakainya, mesti diremajakan, mesti diganti, mesti ada perbaikan. Itu walaupun biayanya tidak dikeluarkan di awal berupa uang cash, itu tetap tiap bulan harus diperhitungkan. Nah itu yang sering lupa, yang tadi dibilangin omset 20 juta, gaji karyawan 6 juta 3 orang misalnya kan, operasional, listrik air gas 2 juta, dia untung 12 juta katanya. Padahal belum dihitung depresiasi sewa sama depresiasi alat. Jadi sewa itu menghitungnya sebenarnya gampang. Bapak Ibu sekalian, Mendy dan Besti itu kalau sewa tempat laundry itu berapa setahun? Nah, setahun itu nanti dibagi 12. Nah, nanti ketahuan sebulannya adalah sekian. Kemudian depresiasi alat. Investasi awal di alat-alat itu berapa dihitung. Kalau mesinnya anggap 100 juta. 100 juta, maka dibagi biasanya 36 bulan ataupun 48 bulan. Itu mazhabnya. Kalau mesinnya bagus seperti mesin Speed Queen Amerika, itu bisa dihitung sampai 8 tahun. 8 kali 12 itu bisa
sekitar 96 bulan. Itu adalah patokan menghitung depresiasi alat. Teman-teman jangan sampai lupa, itu harus dimasukkan, harus dikurangi daripada omset bulanan di laundry Anda yang ada. Jangan sampai itu nggak dimasukkan, dianggapnya itu adalah potensi untung. Itu yang salah. Nanti pas mau sudah untung semua diambil lagi semuanya. Iya, itu masalahnya. Diambil buat jajan. Nanti pas butuh beli mesin, butuh bayar sewa, nggak ada. Jangan kan beli mesin baru pas tadi mau servis aja nggak ada duitnya. Kenapa? Yang 12 juta tadi diambil semua. Diambil semua, dianggap itu adalah uangnya keuntungan. Padahal kan itu uangnya sewa sama uangnya depresiasi alat yang dipergunakan sewa. Nanti ketika akhir tahun mau buka cabang atau memperpanjang kontraknya, duitnya sudah ada. Pun dengan depresiasi alat, ketika mau ganti mesin cuci atau dryer, sesuai dengan tahun yang kita hitung, maka akan langsung bisa membeli yang baru atau membuat servis yang ada, uangnya sudah ada, sudah disiapkan. Ya teman-teman, ini jangan sampai lupa. Oke, menghitung HPP sudah. Selanjutnya adalah bagaimana Mas Ade dengan sekarang jumlah 5 cabang yang sedang berjalan. Sekarang 6 cabang yang sedang berjalan. Harapannya apa sih Mas Ade untuk ke depan di dunia laundry ini? Di dunia laundry apa di saya dulu Dan? Di dunia laundry dong. Nah. Kalau di atas 5 cabang saya anggap Anda sudah advance, sudah senior, dan sudah punya harapan-harapan yang akan mungkin bisa di-sharing dengan teman-teman di industri laundry Indonesia. Saya mengenai harapan itu sebenarnya saya berharap semua orang yang terjun di dunia laundry ini, di dunia perlaundryan itu bisa maju dan sukses. Bagaimana caranya bisa maju dan sukses? Tentunya tidak hanya buka begitu saja. Kita mesti belajar semuanya. Belajar supaya bagaimana caranya menghitung tadi salah satu contoh, jangan sampai kita salah ngitung. Ketika sudah bisa buka 1 cabang, bagaimana caranya membuka 2 cabang, 3 cabang. Kalau seandainya sudah buka 2 cabang, 3 cabang, biasanya kalau seandainya kita masih konvensional. Konvensional. Ada kan laundry yang masih mungkin 1 cabang bukan laundry aja loh Dan ya. Pecel lele apapun. Yang jadi kasir itu harus yang punya. Ya, betul. Nah, jangan sampai seperti itu. Bahwa laundry ini adalah laundry yang sangat mungkin bisa diduplikasi dan bisa ditinggalkan. Saya membuka 5 laundry itu sambil kerja. Jadi memang ditinggalkan. Kalau tagline nih, kata kalau tagline saya buka laundry itu buka, internalisasi SOP, achieve target dalam waktu 3 bulan, lupakan. Lupakan dalam artikan ya ke sana itu cuma main-main doang sekali seminggu, ngobrol sama karyawan, dan itu supaya maju dan berkembang, upgrade ilmunya, upgrade bagaimana cara pengelolaan, bagaimana cara kontrol, tentunya bagaimana cara meningkatkan penjualan dan yang lain-lainnya secara teknis juga. Upgrade ilmu teknis, kalau mau belajar satuan-satuan, mau belajar sepatu-sepatu gitu, tetapi jangan sampai tidak fokus gitu. Jadi harus tetap fokus, follow course until success. Menti dan Besti, usai sudah podcast kita sore ini bersama Uda Ade Kurniawan, owner Bubble Green Laundry. Sangat mengedukasi dan juga sangat membuka wawasan-wawasan kita sebagai pengusaha laundry Indonesia. Pantengin terus Mentor Laundry Channel. Gaspol!